warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatul Utami dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 7 Public Relation kelas B. Nah, seperti yang sudah terlihat, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hambatan komunikasi organisasi menurut siapa? Menurut Kreitner and Kinichi. Menurut Kreitner ini ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama hambatan personal, yang kedua hambatan fisik, dan yang ketiga hambatan semantik. Di sini saya akan menjelaskan ketiga tersebut dan memberikan contoh di lingkungan perusahaan. Merupakan hambatan yang asal dari individu itu sendiri sehingga menghambat jalannya komunikasi. Di dalam hambatan personal itu dibagi lagi menjadi 9. Yang pertama ada variasi. Hambatan personal tadi saya memberikan contoh 4 dari 9 tadi. Yang pertama, variabel kemampuan dalam komunikasi secara efektif. Itu contohnya gimana sih? Contohnya seorang karyawan baru merasa sulit untuk menyampaikan dirinya secara jelas dalam rapat sehingga pesan yang disampaikan belum. Jadi misal ada karyawan baru di suatu perusahaan registrasi, mereka ini biasanya ragukan pengeluaran pendapat atau memberikan ide yang menurut dia ini memang kurang gitu. Padahal nggak semua yang baru terjun di industri tersebut tuh idenya itu masih minim gitu. Bisa jadi bahkan bisa jadi ide tersebut yang membuat perusahaan tersebut berkembang. Terus yang kedua, variasi dalam kepercayaan antar pribadi. Seorang karyawan ragu untuk berbagi pendapatnya karena kurang percaya pada kemampuan rekan kerja untuk menghargai sudut pandangnya. Jadi misal antara bos dengan karyawan, itu kan mereka mungkin punya pandangan yang rendah gitu ya dari bos sama karyawan. Contoh, misal ada general manager pandang mungkin tim sales atau tim beverage gitu ya, kualitas gitu pandangnya rendah gitu karena mereka nggak se-level gitu. Padahal yang kayak gitu tuh bisa menghambat suatu komunikasi organisasi. Yang ketiga di sini ada variasi dalam bagaimana informasi diproses dan diinterpretasi. Contohnya, dua anggota tim menafsirkan instruksi yang sama dengan cara berbeda, mengakibatkan kebingungan tentang tugas yang harus dilakukan. Ada dua contoh lagi. Ada satu contoh. Yang pertama, ada 2 orang anggota yang menyuruh salah satu anggota yang menghalangi aliran informasi secara efektif antara pengirim dan penerima pesan. Ada berapa sih kan contohnya? Contohnya ada 4 ya. Yang pertama ada hambatan waktu, yang kedua ada kebisingan lingkungan, yang ketiga ada keterbatasan teknologi, dan yang ketiga ada jarak geografis. Gimana sih? Email dikirim di luar jam kerja sehingga terlambat dibaca. Jadi ada 2 company yang memang terhubung gitu dari misal dari Indonesia dengan Korea gitu. Mereka kan jarak waktunya emang lama ya. Nah, jadi misal di Korea ini mengirim jam 3 sore gitu. Lalu di Indonesia kan nggak tentu jam 3 sore juga. Jadi mereka ini terhambat oleh waktu sehingga mungkin ada email yang memang penting tapi terlambat untuk dibaca. Yang kedua, ada kebisingan lingkungan. Suara bising di kantor terbuka mengganggu percakapan.